قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Jalla wa Ala, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita masuk hadis yang ke-58 dari bab as-sidq, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ada salah seorang nabi, semoga Allah Subhanahu wa taala berselawat dan mengucapkan salam kepadanya, melakukan atau berangkat berperang. Faqala liqaumihi, lalu beliau berkata kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabni biha. Janganlah mengikutiku seorang laki-laki yang baru menikah dan belum berkumpul dengan istrinya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, dan jangan pula seorang laki-laki mengikutiku sementara dia sedang membangun rumah namun dia belum menaikkan atapnya. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Demikian pula jangan mengikutiku seorang laki-laki yang telah membeli seekor kambing atau seekor unta yang sedang hamil sehingga dia menunggu-nunggu kelahiran anak dari ternak tersebut. Faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalika.
Kemudian Nabi tersebut berangkat berperang, dan ketika sudah hampir di sebuah perkampungan, setelah sholat asar atau yang mendekati sholat asar, dia berkata kepada matahari, faqala lisyamsi, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau diperintahkan, aku juga diperintahkan. Allahumma hbisha alaina. Maka sang Nabi ini berdoa, ya Allah, tahanlah matahari itu sebentar untuk membantu kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi fajama'a al-ghanaim. Lalu kemudian seketika itu matahari berhenti. Allah Subhanahu wa taala menahan matahari tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Fajama'al ghanaim. Lalu kemudian dia mengumpulkan ghanimah, kerampasan perang. Faja'at, yakni an-nar. Lalu kemudian datang api dari langit, litakula falam tat'amha. Datang api dari langit untuk membakar harta rampasan perang tersebut. Namun mendadak api itu berhenti dan tidak bisa membakar harta rampasan perang yang sudah terkumpul. Faqala inna fikum ghululan. Maka sang Nabi pun berkata, di antara kalian ada orang yang berbuat curang. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Maka hendaklah tiap-tiap kabilah ada satu orang yang segera bersumpah kepadaku. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Lalu ketika mereka satu persatu dari setiap kabilah itu datang bersumpah ke hadapan sang Nabi sambil berpegang tangan, tiba-tiba salah seorang di antara mereka tangannya melekat di tangannya sang Nabi. Faqala, lalu Nabi tersebut mengatakan, fikum al-ghulul falyubayyi'ni qabilatuk. Di antara kalian, di kabilah kalian itu ada yang berbuat curang. Oleh karena itu, semua yang berada di kabilahmu harus bersumpah di hadapanku. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi. Maka kemudian 2 atau 3 orang di antara mereka di saat bersumpah dengan sang Nabi, tangan mereka menempel. Tinggal bersumpah berjabat tangan, maka tangan mereka pun tertempel di tangannya sang Nabi. Faqala fikumul ghulul. Berarti ada pada kalian kecurangan. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz zahabi. Maka kemudian mereka mendatangkan barang hasil rampasan perang yang mereka ambil. Di ghulul di sini kecurangan yang mereka lakukan adalah mengambil harta rampasan perang. Mereka bawa ke hadapan sang Nabi sebesar harta rampasan perang tersebut sebesar kepala sapi, dan itu adalah emas sebesar kepala
sapi. Masya Allah. Berapa kilo itu? Ya. Fawada'aha, lalu kemudian sang Nabi pun meletakkan ya bersama dengan harta rampasan yang lainnya. Faja'at an-naru fa'akalatha, maka kemudian datanglah api dari langit lalu kemudian membakar ya harta rampasan perang tersebut. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana, di harta rampasan perang itu tidak dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelum kami, ya, sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ahallallahu lanal ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajazana fa ahallaha lana. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan ya umat ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan harta rampasan perang itu kepada kita, ya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula ya dikarenakan kelemahan kita ya umat Muhammad jika dibandingkan dengan ya kekuatan fisiknya umat-umat terdahulu. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jemaah sekalian menceritakan tentang umat terdahulu. Ya, ada seorang nabi yang menjadi bukti kenabiannya, ya, dia bisa menghentikan ya peredaran matahari atas permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ya di antara bukti kenabiannya, ya, orang yang berjabat tangan dengannya yang berlaku curang, ya tangannya itu nempel. Itu menyelisihi tabiat sebenarnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya hal tersebut kepada sang nabi sebagai bentuk ya, pembuktian bahwa dia adalah sang nabi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau berkata, "Hadzal hadits alladzi naqalahu al-muallif rahimahullahu taala fihi ayatun 'azimah." Hadis ini memiliki tanda ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haddatsa an nabiyyin minal anbiya'i alaihi salatu wassalam annahu ghaza qauman umira bi jihadihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan para nabi yang pergi memerangi satu kaum, dan nabi tersebut pergi memerangi mereka karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu, akan tetapi nabi tersebut mana'a kulla insanin aqada ala imra'atin wa lam yadkhul biha. Tetapi sang nabi melarang laki-laki manapun yang telah melangsungkan akad pernikahan dengan seorang wanita dan belum dukhul, ya, belum mempergaulinya, ya, melarang laki-laki siapapun untuk mengikutinya, untuk ikut dalam jihad tersebut. Wa kullu insanin bana baitan wa lam yarfa' saqfaha, juga melarang siapapun yang sedang membangun rumah dan dia belum menaikkan atapnya, ya, bangun rumah ya tapi atap belum dibuat. Wa kullu insanin ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Juga sang nabi melarang ya, siapapun yang ikut berperang tersebut
Ya, sementara dia telah membeli seekor kambing atau unta yang dalam kondisi hamil, yang dia menantikan kelahiran dari anak ternaknya tersebut. Ini dilarang oleh sang Nabi untuk ikut berjihad bersamanya. Kenapa demikian? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa dzalika li anna haula'i yakununa mashghulina bima ahammahum. Karena mereka-mereka ini yang baru menikah, ya belum ngapa-ngapain dengan istrinya, ya pasti ya pikirannya tidak tenang. Ya. Pasti pikirannya ya tidak fokus. Ya demikian pula seorang laki-laki yang dia membangun rumah, waduh ini belum naik atap, keluarga saya nanti mau tinggal di mana dan sebagainya. Itu akan menjadi beban pikirannya. Begitu juga dengan seorang yang membeli hewan ternak, yang dia menanti-nanti kelahiran daripada hewan ternaknya itu. Ini menyibukkan, ya menyibukkan pikiran mereka dari tujuan mereka mengikuti sang Nabi, yaitu berjihad. Maka beliau alaihi salatu wassalam melarang, ya jangan ada yang ikut, ya di antara kalian yang kondisinya ya seperti ini, baru menikah belum menggauli istrinya, yang membangun rumah belum naik atapnya, yang membeli hewan dalam keadaan hamil dan belum melahirkan. Wal jihadu yanbaghi an yakuna al insan fihi mutafarriqan. Kata beliau rahimahullah taala, dalam perkara berjihad itu ya seorang harus benar-benar fokus. Ya, harus benar-benar fokus. Laisa lahu hambun illa al jihad. Ya, tidak ada pikirannya kecuali jihad. Tidak ada yang membebani pikirannya kecuali jihad saja. Walihada qala Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza faragta fansab. Kalau engkau telah selesai dari satu perkara, dari satu pekerjaan, dari satu jenis ibadah, maka lakukan ya pekerjaan atau ibadah yang lainnya. Selesaikan dulu yang satu, baru kemudian pindah kepada yang lainnya. Idza faragta min syu'unid dunya bihaitsu la tanshagilu fiha fansab lil ibadah. Kata beliau, kalau kalian sudah selesai daripada urusan-urusan dunia kalian, ya maka bersegeralah ya untuk menunaikan ibadah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ya, tidak ada salat, ya tidak sempurna salatnya seorang kalau dia salat sementara makanan sudah tersaji, apalagi dalam kondisi lapar. Dalam kondisi lapar, makanan sudah tersaji, sudah qomat, mana yang didahulukan? Makan. Kalau ada istilah orang tua dulu, lebih baik kita makan ingat salat daripada salat ingat makan. Ya. Dalam salat yang dituntut dari kita salah satunya adalah khusyuk. Ya. Nah, demikian pula wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh pula kita melakukan salat sementara menahan dua al-akhbathan. Itu apa? Ya. Dua hal yang apa bisa kita katakan dua hal yang kotor ya. Ya, artinya di sini menahan kencing dan menahan BAB. Ya. Termasuk di dalamnya nahan kentut gak? Ya termasuk. Ya. Pas masuk masjid, imam sudah dekat-dekat meruku, perut melilit. Aduh, bagaimana ini? Ya. Langsung saya takbir. Tidak boleh. Tapi selesaikan dulu hajatnya. Jangan sampai sementara salat
Mengikuti imam sebasuar dingin. Basuar dingin karena apa? Menahan itu. Maka sholatnya tidak sempurna. Yang berbahayanya sambil dia menahan sudah sholat tidak sempurna, bocor, nah itu lebih bahaya. Jadi tunaikan dulu hajatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, la salata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathan. Ya, tidak sempurna salat seorang sementara dia menahan sementara dia makanan sudah tersaji. Tidak sempurna salat seorang sementara dia menahan dua hal yang buruk itu, ya, kencing dan BAB. Baik. Fadalla ala annahu yanbaghi lil insan idza arada ta'atan an yufarriga qalbahu wa badanahu laha hatta ya'tiyaha wa huwa mushtaqun ilaiha wa hatta yu'addiyaha ala muhlin wa tuma'ninatin wa insyirahi sadrin. Nah, ini menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya seyogianya setiap orang yang hendak menunaikan satu jenis ibadah, satu jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengosongkan hatinya. Artinya ya, tidak ada dalam pikirannya, tidak ada dalam hatinya pikiran kecuali mau melakukan ibadah saja. Supaya dalam pelaksanaan ibadah tersebut huwa mushtaqun ilaiha, dia benar-benar merindukan ibadah tersebut. Kalau orang sangat merindukan ibadah yang sedang dia lakukan, ya, pasti dia akan melakukan dengan khusyuk. Ya, sebagaimana orang yang sangat lapar ketika dia makan, khusyuk tidak makannya. Ya, khusyuk, lahap sekali. Dan dia juga melaksanakan ibadah tersebut ala muhlin wa tuma'ninah. Dia melakukan dengan tenang, ya, pelan-pelan dia mengerjakannya. Tuma'ninah dia mengerjakan ibadah tersebut. Karena apa? Tidak ada pikiran yang lain kecuali untuk melakukan ibadah itu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bahwasanya dalam ibadah khususnya salat, ya, benar-benar beliau itu roha, ya, merasakan rehat di dalam ibadah itu. Sebagaimana yang beliau katakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, ya buat kami ini merasa rehat, ya, nyaman, ya, beristirahat, ya, dengan salat. Nah, seharusnya demikian, tidak ada yang dipikirkan kecuali kita melakukan ibadah tersebut. Thumma innahu ghaza fanazala bil qaumi ba'da salatil asri. Sang Nabi ini pergi berperang, ya, dengan, ya, kaumnya. Lalu kemudian mereka tiba di satu kaum, ya, di satu tempat setelah waktu salat asar. Wa qad aqbala al-lailu. Setelah salat asar sudah mendekati malam. Wa khafa in adlama al-lailu alla yakuna hunaka intisarun. Dan sang Nabi khawatir kalau nanti tiba waktu malam maka kemenangan itu tidak akan bisa dicapai. Faja'ala yukhatibus syamsa. Maka kemudian sang Nabi berbicara dengan matahari. Apa kata sang Nabi? Anti ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah kepada matahari? Berputar, beredar pada peredarannya. Dan ini disebut dengan amrun kauni.
Ya, amrun kauni, perintah yang sudah menjadi tabiat. Allah ciptakan matahari, lalu kemudian Allah tetapkan, Allah perintahkan beredar, terbit jam sekian, terbenam jam sekian. Terbit dari timur, terbenam di barat. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang Nabi mengatakan, anti ma'muratun wa ana ma'murun. Engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beredar pada peredaranmu, pada tempatmu, dan aku juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Dan perintah Allah kepada sang Nabi adalah amrun syar'i. Amrun syar'i. Perintah yang itu sifatnya adalah syariat. Kalau tidak dikerjakan maka berdosa. Dan di situ ada pilihan. Ya, amrun syar'i itu ada pilihan. Ada orang yang mengerjakannya, ada yang tidak. Yang mengerjakannya dapat pahala, yang tidak mengerjakan dapat dosa. Kalau amrun kauni, syi'ta am abaita taf'al. Perintah yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, yang sifatnya itu adalah tabiat kauni, suka ataupun tidak suka itu tetap terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu. Sehingga siapapun yang melaksanakan perintah Allah kauni, yang sifatnya kauni, dia tidak dipuji. Jadi tidak dipuji. Tapi amrun syar'i, siapa yang melaksanakannya maka dia terpuji, yang meninggalkannya maka dia tercela. Fahuwa, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, fahuwa ma'murun bil jihadi wasyamsu ma'muratun an tasira haitsu amaraha Allah azza wa jalla. Jadi sang Nabi diperintah oleh Allah untuk berjihad, sedangkan matahari diperintah oleh Allah untuk beredar pada peredarannya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu beredar pada tempatnya, pada peredarannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada matahari beredar pada peredarannya ini, la tataqaddam wa la tata'akhir. Itu tidak akan lebih cepat ataupun terlambat. La tanzilu wa la tartafi'. Tidak dia akan terbit pada tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak. Di mana Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka di situ dia akan beredar. Nah, sang Nabi berkata, Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Ini agar supaya kami bisa berperang, berjihad dan memperoleh kemenangan. Fahabisallahu syamsa wa lam taghib fi waqtiha. Maka Allah menahan langit tersebut, dan dia tidak terbenam. Dia nanti terbenam, tetapi bukan pada waktu yang semula ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta ghaza hadzal nabiyyu wa ghanima ghanaima katsiratan. Dan di saat matahari itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sang nabi dan pasukannya pun berperang dan mendapatkan hasil rampasan perang yang banyak. Walamma ghanimal ghanaima wa kanatil ghanaimu fil umamis sabiqah la tahillu lil ghuzat. Ghanimah yang banyak sudah terkumpul, tetapi bagi umat terdahulu tidak halal bagi mereka mengambil harta rampasan itu. Bal hillul ghanaim min khasa'isi hadhil ummah walillahil hamd. Jadi ghanimah itu nanti dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk kekhususan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu tidak boleh, tidak boleh mereka mengambil harta rampasan perang, tapi semuanya dikumpulkan, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan dari langit api yang besar, lalu kemudian membakar
harta rampasan yang sudah dikumpulkan tersebut. Nah, pada kisah ini setelah ghanimah terkumpulkan, ada api dari langit tetapi tidak berhasil membakar harta rampasan perang itu. Maka sang Nabi langsung mengetahui pasti ada yang berbuat curang kalau demikian. Ada yang mengambil harta rampasan perang ini. Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Ya, dilakukanlah ya sumpah sampai ketemu orangnya. Ya, ternyata benar ada beberapa orang yang mereka mengambil emas sebesar kepala sapi. Ya. Nanti setelah itu dikumpulkan bersama dengan harta rampasan perang yang lain, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan api dari langit dan membakar semuanya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadzal hadits dalilun ala fawaid adidah. Ya, di dalam hadis ini terdapat dalil ya dan faidah-faidah yang banyak. Minha, di antaranya annal jihada masyru'un. Bahwasanya jihad itu disyariatkan, adalah suatu yang disyariatkan fil umamis sabiqah, ya, pada umat-umat sebelumnya, kama huwa masyru'un fi hadhil ummah, ya, sebagaimana jihad itu juga disyariatkan bagi umat ini. Kayak ini syariat, ya, jihad itu adalah syariat, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, kalau ini adalah bagian dari syariat, maka termasuk kewajiban kita mempelajarinya. Dan tidak perlu kita khawatir, kita takut. Dan tidak perlu pula ada orang-orang yang khawatir atau takut ketika kaum muslimin mempelajari masalah jihad. Dengan catatan dipelajari dengan benar. Tempatkan pada tempatnya. Bukan mempelajari masalah jihad lalu kemudian memprovokasi umat melakukan yang tidak disyariatkan. Karena salah satu syarat daripada jihad itu adalah bersama dengan apa? Dengan pemimpin. Tidak ada namanya jihad kelompok-kelompok. Ya. Tidak, tapi bersama dengan pemimpin. Ya. Kalau pemimpin ya mengangkat bendera ya atau menabuh genderang jihad, diserukan kepada kita kaum muslimin Indonesia misalnya, pemimpin kita mengatakan kita jihad, ya, melawan siapa? Ya, negara luar misalnya. Ya, maka itu menjadi kewajiban buat kita ikut bersama dengan pemerintah kita, dengan pemimpin kita. Dia orang yang baik ataupun orang yang buruk. Sehingga itu tidak dibenarkan, ya, apalagi di negeri yang aman. Lalu kemudian ada katibah, ada ya kelompok-kelompok yang mereka kemudian menyusun kekuatan, beli senapan, beli senjata, rakit bom, nanti kita perangi. Siapa yang mau diperangi? Ternyata yang diperangi polisi. Nah, ini bukan jihad, tetapi berbuat onar, buat keributan atas nama jihad. Ya. Itu kesesatan, dan itu adalah perbuatan orang-orang Khawarij, termasuk orang-orang Syiah. Ya. Syiah dengan Khawarij ini punya kesamaan. Ya, suka memberontak. Ya. Maka perlu ya bagi siapapun ya pemegang kebijakan harus berhati-hati dengan Syiah ini. Mereka bermain halus pertama, tapi nanti ketika mereka sudah memiliki kekuatan di pos-pos tertentu, mereka akan bergerak, dan itu sudah terbukti sejak zaman dahulu, sudah terbukti. Dan keributan-keributan yang terjadi di beberapa negara Arab saat ini, kalau dirunut semuanya biang keroknya itu orang-orang Syiah Rafidhah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah pertama dari hadis ini adalah
Jihad itu disyariatkan pada umat-umat sebelumnya dan juga disyariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dalla ala hadza kitabullah fi qawlihi wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan betapa banyak nabi yang berperang, mereka didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Jadi sering kita katakan jemaah sekalian bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjadi pemberani dan justru melarang kita dari sifat pengecut. Nabi-nabi sebelumnya telah disyariatkan kepada mereka jihad, dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Islam juga disyariatkan jihad, tetapi ada aturan-aturannya, bukan serampangan. Dalam kisah-kisah yang lain juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya Talut, kisahnya Jalut, kisahnya Daud alaihi salatu wassalam dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah peperangan mereka. Wa fiha aidan minal fawaid, yang kedua, dalilun ala 'azamatillahi 'azza wa jalla wa annahu mudabbirul kaun wa annahu subhanahu wa ta'ala yujril umura ala ghairi taba'iha imma li ta'kidir rasul wa imma li daf'i syarri anhu wa imma li maslahatin fil Islam. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah mudabbir yang mengatur alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan segala urusannya keluar daripada tabiatnya. Jadi Allah yang menciptakan, dia yang mengatur urusan alam semesta, dia pula bisa merubah aturan tersebut. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan sesuatu atau mengatur sesuatu keluar dari tabiatnya, ini ada beberapa sebab. Jadi antaranya imma li ta'kidir rasul, sebagai bentuk dukungan Allah Subhanahu wa taala, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang rasul. Kalau dalam hadis ini permintaan sang nabi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya matahari berhenti, dan Allah hentikan. Itu bukti bahwa dia adalah seorang nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membelah bulan. Bulan bisa terbelah. Itu tidak pada tabiatnya, tapi Allah mampu untuk melakukannya. Dan nabi-nabi yang lain, Nabi Musa misalnya, tongkat yang dipegang oleh beliau alaihi salam dilemparkan jadi ular. Nah, itu semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur tersebut. Li ta'kidir rasul wa imma li daf'i syarrin anhu. Atau yang kedua, untuk melindungi para nabi atau para rasul dari keburukan-keburukan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya, maka Allah Subhanahu wa taala merubah aturannya. Laut itu berubah jadi jalan, berapa jalan yang dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya.
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma li maslahatin fil Islam, atau untuk kemaslahatan ya bagi Islam. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, kata beliau rahimahullahu taala, anna ayatil anbiya fiha ta'yidun lahum bi ayyi wajhin kanat. Ya. Bahwa tanda-tanda yang dibawa oleh para nabi, ya, yang disebut dengan mukjizat, ya, itu adalah bukti bahwa mereka adalah nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika li anna asy-syamsa hasaba tabi'atiha allati khalaqaha Allahu 'alaiha tajri da'iman wa la taqif. Karena secara kauni, secara tabiat matahari itu tidak bisa berhenti. Ya, matahari tidak bisa berhenti. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberhentikan matahari karena permintaan sang nabi. Kadang ada orang-orang yang berpikir, saya mau melakukan amalan-amalan tertentu supaya nanti suatu saat saya tunjuk matahari berhenti. Ya, maka dia melakukan amalan-amalan khusus dengan tujuan-tujuan khusus. Para nabi tidak melakukan amalan-amalan khusus untuk menghentikan matahari, tidak melakukan amalan-amalan khusus untuk membelah bulan, tidak melakukan amalan-amalan khusus yang tujuannya untuk membelah lautan, tidak ada. Jadi mukjizat itu adalah pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang beriman, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Karamah. Ya, karamah ini adalah perkara yang menyelisihi adat kebiasaan, dan itu juga tidak dipelajari. Tidak dengan melakukan amalan khusus ini kamu lakukan maka engkau bisa terbang. Amalan khusus ini kamu lakukan maka engkau bisa berjalan di atas air. Tidak. Amalan khusus ini kamu lakukan supaya kalau dibacok tidak mempan. Tidak ada. Kalau ada amalan-amalan khusus seperti itu dengan tujuan-tujuan tersebut, maka di situ ada apa? Ada kesyirikan, ada jin. Bekerja sama dengan jin. Bahkan orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala itu, mereka tidak menyadari. Mereka tidak menyadari. Sebagaimana ada kisah seorang pemuda yang soleh digoda oleh seorang wanita, berada di tempat yang tinggi, tidak ada tempat dia lari kecuali jendela. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melompat dari jendela dan Allah jatuhkan dia, ya, jatuh seperti halnya daun yang jatuh. Itu bagian dari karamah. Dan sebaik-baik karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah al-istiqamah. Sebaik-baik karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman adalah istiqamah, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini jelas, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah Subhanahu wa taala mampu, ya, memberhentikan peredaran matahari. Ya. Dan dia mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ya, tentu dia mampu untuk menghilangkannya, ya, apalagi cuma sekedar untuk merubah sesuatu yang, ya, sudah menjadi tabiat. Ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur atau melakukannya. Dan di dalam hadis ini pula, wa fi hadza raddun ala ahli tabi'ah. Ini terdapat bantahan, sanggahan terhadap para ilmuwan, ya, ilmu alam, di mana mereka mengatakan innal aflaka la tataghayyar. Ya, mereka mengatakan bahwa tata surya itu tidak pernah berubah. Ya, mereka katakan bahwa tata surya itu tidak pernah berubah. Ya. Kenapa sampai mereka mengatakan demikian? Karena ada satu faktor
ya, yaitu keimanan tidak ada pada mereka. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengimani yang menciptakan tata surya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, maka dia pula yang mampu, yang berhak untuk membuat perubahan-perubahan di atas tata surya ini. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka katakan tata surya ini tidak pernah berubah. Padahal ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun ya, di antara mereka pun ada yang mengingkari. Ya, ada yang mengingkari, tidak mungkin matahari itu terbit dari barat, dia tidak akan pernah berubah. Ya. Sedangkan Nabi SAW mengabarkan di akhirat, di akhir yaumil akhir nanti, hari kiamat nanti, matahari itu terbit dari barat. Ya. Orang-orang yang mengingkari matahari terbit dari barat, mereka mentakwil. Ya, mereka katakan bukan mataharinya yang terbit dari barat, ya, tetapi orang-orang mengambil segala bentuk ukuran itu dari dunia barat, kata mereka seperti itu. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan matahari akan terbit dari barat ketika hari kiamat, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, maka dia pula yang bisa merubah semuanya. Kemudian selanjutnya waqad dallatil adillah minal kitabi wa sunnah ala annal aflak tataghayyar bi amrillah. Banyak dalil-dalil, baik itu dari dalam Alkitab, dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi SAW, yang menunjukkan bahwasanya tata surya ini dia bisa berubah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ini, fahadan nabiyyu da'allah wa waqafatis syams. Ya, Nabi ini yang berdoa kepada Allah supaya matahari itu diberhentikan dan berhenti. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaba minhul musyrikun an yuriyahum ayatan tadullu ala sidqihi fa asyara sallallahu alaihi wasallam ila al-qamar fanshaqqa shiqqain. Orang-orang musyrikun meminta, kalau engkau benar seorang nabi, coba tunjukkan buktinya. Ya, maka Nabi SAW tunjukkan bukti dengan terbelahnya bulan menjadi dua. Yang satu berada di arah Safa, yang satu berada di arah Marwah. Juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa iyyaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Ini Allah katakan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda, mereka melihat mukjizat, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus. Ya, orang-orang musyrikun itu kebiasaan, ya, orang-orang musyrikun kebiasaan orang-orang yang tidak menerima kebenaran, sekalipun sudah didatangkan dalil yang sangat nyata, yang sangat jelas, mereka akan mencari alasan-alasan lain untuk menolaknya. Ini orang-orang musyrikun, dan termasuk di dalamnya adalah siapa saja yang tidak menyukai al-haq. Berapapun dalil yang dibawakan, sekuat apapun dalil yang disampaikan, dia akan menolaknya. Jamaah sekalian ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrikun ini, ketika Nabi sudah tunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul, ya, dengan terbelahnya bulan, mereka katakan, wah ini sihir, ya, ini sihirnya Muhammad, dia menyihir mata kita. Dan sikap seperti ini pun kita dapati di zaman kita sekarang ini.
Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa apa-apa yang pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu juga akan terjadi sampai akhir zaman. Ya. Kisahnya sama, ya, perilakunya sama, hanya pelakunya saja yang berbeda. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al-qulubu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha yasrifuha kaifa yasha falladhi haqqat alaihi kalimatul adab la yu'minu abadan walau ji'tahu bikulli ayatin walihada talabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam ayatan wa arahum hadhihi al-ayah al-ajibah allati la yaqdiru ahadun 'alaiha wa qalu sihrun mustamir. Hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan, ya, hati-hati manusia sesuai dengan kehendaknya. Dia memperlakukan hati-hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, maka orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, ya, kebenaran sudah tegak, sudah pasti, ya, tetap mereka tidak akan beriman. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan. Dan Allah kalau sudah menetapkan seorang pada sesuatu, ya, Allah telah matikan hati seorang, ya, khalas. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita sampaikan bahwa salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan, teguhkan, ya, hatiku di atas agamamu. Hati kita berada di antara dua jemari Allah. Kapan dia kehendaki maka dia bolak-balikkan. Saat ini kita beriman, kita tidak tahu besok lusa kita tetap beriman. Saat ini kita, ya, dalam kebaikan, kita tidak tahu besok lusa, ya, kondisinya seperti apa. Kan salah satu bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tidak bisa menjamin dirinya sendiri, ya, kalau besok itu tetap ada dalam kebaikan. Ya, sehingga itu beliau mencontohkan kepada kita dengan doa tersebut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu juga sebagai bukti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Kemudian selanjutnya fi hadzal hadits minal fawaid bayanu ni'matillahi ala hadhihi al-ummah. Ya, menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ahalla lahal maghanima allati tagnamuha minal kuffar wa kanat haraman ala man sabaqana. Nikmat tersebut adalah dihalalkannya harta rampasan perang bagi umat ini. Yang sebelumnya itu adalah haram, ya, bagi umat-umat sebelumnya. Lianna hadhil ghanaim fiha khairun katsirun ala hadhil ummah al-islamiyah tusa'iduha 'alal jihad wa tu'inuha 'alaihi. Ya, karena harta rampasan perang ini sangat bermanfaat. Bahkan para ulama juga menyebutkan di antara maksab, ya, di antara maksabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata pencahariannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah, ya, dari al-ghanimah, dari harta rampasan perang. Sehingga itu ada di antara mereka yang mengatakan sebaik-baiknya maksab itu adalah maksabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi harta rampasan perang. Nah. Fahum yagnamuna minal kufar amwalan yuqatilunahum biha marratan ukhra. Jadi kaum muslimin bisa mendapatkan harta rampasan perang ini lalu kemudian digunakan kembali, ya, untuk bekal, ya, dalam jihad
ya melawan orang-orang kafir pada waktu-waktu berikutnya. Wa hadza min fadlillah, dan ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal, 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, yang Allah Subhanahu wa taala ya halalkan kepadaku, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun ya dari nabi-nabi sebelumku. Salah satunya adalah wa uhillat li al-ghanaima wa lam tahilla li ahadin qabli, yaitu dihalalkannya ghanimah ya, padahal sebelumnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya fi hadzal hadis aidan min ayatillah, dalam hadis ini juga ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Annal ladzina ghallu laziqat aydihim bi aydin nabi, bahwa orang-orang yang berbuat curang maka tangan mereka itu melengket di tangannya sang nabi. Wa hadhihi khilaful adah, ini menyelisihi adat ya, ini menyelisihi adat. Kenapa itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkannya ya. Li'anna al-'adata idza safahatil yadan ukhra anha tantalik ya. Adat kebiasaan kita, selesai berjabat tangan ya sudah selesai ya. Bisa lepas ini berjabat tangan tidak lepas, dia berusaha untuk lepas tidak bisa lepas ya. Ini adalah kuasaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan apa yang ya sedang dicari oleh sang nabi, yaitu orang yang berbuat curang. Dan ini juga sekaligus menjadi apa? Bukti ya, bukti kenabiannya ya. Masa orang lain bisa lepas kok ini tidak bisa lepas? Ya berarti ya ini dia kecurangannya ada di sini ya. Wa min fawaidil hadis, di antara faidah yang lain, annal anbiya la ya'lamunal ghaib, bahwa para nabi itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Illa ma atla'ahumullahu alaihi amma hum fala ya'lamunal ghaib, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada mereka ya. Kalau Allah sudah nampakkan kepada mereka berarti itu bukan lagi suatu yang gaib. Nah, kalau para nabi tidak mengetahui yang gaib ya, bagaimana dengan yang bukan nabi ya. Sehingga iddia'u ilmil gaib mengaku mengetahui perkara yang gaib ini termasuk dalam perkara kesyirikan. Syirik dalam masalah apa? Asma wa sifat. Dan kita mendapati ada orang-orang yang mengatakan saya tahu ya akan terjadi padamu berapa tahun ke depan ya. Nanti kamu pejodoh ini begini dan sebagainya ya. Nah itu adalah termasuk dalam kategori apa? Tagut yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Termasuk dalam hal ini yaitu para dukun. Dan siapa yang ingin membuktikan kedustaan para dukun gampang ya. Yang penting berani datang ya, tanya apa yang akan terjadi nanti buat saya ya. Begitu dia bicara langsung tampeleng saja ya. Begitu dia tak kaget ternyata kamu tidak tahu kalau saya mau tampeleng kan ya. Yang penting berani ya. Tandanya bahwa para dukun, para tukang ramal dan sebagainya itu pendusta semuanya. Tidak ada yang benar ya. Maka sebodoh-bodohnya manusia yang percaya kepada dukun ya, sebodoh-bodohnya manusia yang percaya kepada dukun ya. Dan lihat
akhir-akhir ini Allah Subhanahu wa taala membuktikan ya secara terbuka sangat luas. Orang mengaku, wah ini tidak akan hujan, nanti saya akan bikin dan sebagainya. Apa? Allah buktikan banjir, bukan tidak hujan tapi banjir. Ya. Ini bentuk-bentuk kebodohan yang kita saksikan di era apa 4.0 ya, apa istilahnya? Ya. Sudah era sangat maju tapi masih banyak orang-orang yang percaya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ya, bahkan orang-orang yang bergelar punya deretan gelar di depan dan di belakang. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa dakwah tauhid itu tidak boleh berhenti. Ya, dakwah tauhid itu tidak boleh berhenti. Terus berjalan. Kemudian wa syawahidu hadza katsiratun fi majara li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu yakhfa alaihi asya'un katsiratun. Dan bukti-bukti atau contoh-contoh yang lain juga banyak ya yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya ketika beliau menyampaikan sesuatu kepada salah seorang istrinya yaitu Hafsah, ya, satu perkara yang sifatnya rahasia, jangan diceritakan kepada yang lain. Tapi sang istri menceritakan kepada istri yang lain. Lalu kemudian besoknya Nabi SAW menegur sang istri, kenapa menceritakan ini? Kaget sang istri, dari mana tahu? Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidaklah mengetahui sesuatu yang gaib kecuali itu sudah diberitakan atau diinformasikan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian juga wa ashabuhu radhiyallahu anhum yakununa ma'ahu yakhfawna alaihi fakana ma'ahu dhata yawmin Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa kana alaihi janabah fankhanasa liyabtasila faqala lahu 'indama raja'a min ghuslil janabah aina kunta ya Abu Hurairah. Ini juga bukti bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi bersama dengan para sahabatnya. Ya, satu ketika Nabi SAW ya berpapasan di jalan melihat dari kejauhan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi tiba-tiba begitu Nabi sampai di satu tempat yang di situ para sahabat juga berkumpul, ya, Abu Hurairah tidak ada, datang nanti belakangan. Maka Nabi SAW bertanya, dari mana tadi? Ya. Maka kemudian beliau radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, saya tadi itu junub. Ya, maka saya pergi mandi. Dan Nabi SAW ya katakan kepadanya, sungguhnya seorang muslim itu, seorang mukmin itu tidak najis. Ya. Nah, ini bukti bahwa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, dan perkara yang gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindra. Nah, idzan far Rasul alaihi salatu wassalam la ya'lamul ghaib wala ahadun minal khalqi ya'lamul ghaib, dan tidak ada satupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala katakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan tidak ada yang nampak ya perkara yang gaib itu kepada seorang pun, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasyada. Ya, kecuali siapa ya yang dikehendaki, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan rasul, maka sungguhnya dia mengadakan ya penjaga-penjaga, yaitu para malaikat di muka dan dari belakang
dari belakang mereka. Yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fi hadzal hadits aidan dalilun ala qudratillah. Dalam hadis ini ada dalil tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala. Min jihatin anna hadhihi an-nar la yudra min aina ja'at, yaitu api, ya, api yang membakar ghanimah, harta rampasan itu tidak ada yang mengetahui dari mana sumbernya. Itu turun dari langit. La hiya min asjaril ardi, ya, bukan dari kayu bakar. Wala min hatabil ard, ya, bukan dari pohon, bukan dari kayu bakar. Bal minas sama, tapi itu datang atau turun dari langit. Ya'muruhallahu fa tanzilu fatakulu hadhil ghanimah allati jumi'at. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, api itu turun. Api itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Api itu adalah makhluk Allah. Ya, ketika Allah perintahkan maka dia akan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah kepada api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apa yang Allah perintahkan kepada api? Ya naru kuni bardan. Ya, wahai api, jadilah engkau dingin. Ya. Yang tabiatnya api itu panas, tapi Allah perintahkan jadi dingin, maka dia jadi dingin. Begitu apinya mati, Ibrahim alaihissalam kedinginan. Ya. Ini salah satu juga bentuk, ya, mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua yang ada di atas muka bumi ini tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa seorang mukmin yang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran pada dirinya tentang segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka itu terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak maka, ya, Allah berkehendak tidak terjadi maka itu pun tidak terjadi. Sehingga itu yang perlu ditakutkan, yang harus kita khawatirkan itu adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita khawatir dengan perkara-perkara yang memudaratkan diri kita, maka kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatur itu semua. Bukan dengan cara ketika kita khawatir dengan jin, takut dengan jin atau dengan sekelompok orang lalu kemudian kita menjadi penjilat mereka. Atau kita melakukan hal-hal yang justru diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ketenangan yang akan kita dapatkan, tetapi justru kegalauan yang akan kita dapatkan. Orang yang benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia gantungkan kepada Allah semua urusannya, dia tidak akan tertimpa kegalauan, tidak akan mengalami ketakutan. Karena dia yakin dan dia bersama dengan Al-Khaliq, dengan pencipta yang mengatur segala urusan dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua dan mengokohkan kita di atas, ya, agamanya, menjadikan kita orang-orang yang benar-benar, ya, bertakwa dan bertawakal kepadanya. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.